adik-adik, kita kembali lagi sama Kak Delvi dan Kak Desi. Adik-adik, kita mau peragain yel-yel dulu nih. Kita jump kids ya. Ayo Kak Desi, Ayo. Semuanya bangkit berdiri, kita mulai yel-yelnya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kayaknya kurang nih Kak Desi. Sekali lagi yuk. Yuk. Jam ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Nah, adik-adik, kita masuk ke pujian ya. Pujian kita pertama, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, kita masih semangat kan? Kita lanjut pujian kedua. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku.
tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita sekarang masuk ke firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan pujian untuk firman Tuhan, yaitu Pelangi yang Indah. Lembar hari hidupku, kau ajar lukis hatimu. Dalam ucapan dengan perbuatan, seperti surat yang terbuka. Bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu. Dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka. Bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kita mau masuk ke firman Tuhan, berkati kami. Semoga apa yang kakak-kakak sampaikan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kita mau serius Tuhan,
Di dalam namamu kita berdoa. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Desi. Hari ini Kak Desi akan cerita sesuatu yang sangat menarik. Menunggu? Penasaran? Oke, dengerin Kak Desi. Siapa di sini yang merasa pipinya masih kemerah-merahan? Atau merasa ganteng bagi yang laki-laki? Ada? Ya, 1, 2, 3. Banyak dah. Kalau masih anak kecil, pasti masih pada imut-imut ya kan? Nah adik-adik, hari ini Kak Desi akan cerita seorang tokoh di mana dulu dia dikenal sebagai pria yang masih kemerah-merahan tetapi sudah benar-benar mengerjakan pekerjaan dengan baik. Dulu dia mengembalakan kambing domba dan dia disenangi oleh Allah karena dia anak yang saleh. Dan hari ini kita akan dengarkan apakah dia masih sama? Let's go, ikutin Kak Desi dan dengerin ya. Namanya adalah D. Kira-kira siapa yang bisa tebak? Di awal namanya D. Siapa tokohnya? Iya, benar sekali. Namanya adalah Daud. Kalian pasti sangat kenal dan tahu orang ini. Dia memimpin bangsa Israel. Yang pertama pemimpinnya siapa? Raja Saul. Yang kedua Raja Daud. Nah, adik-adik, Daud memimpin bangsa Israel itu sangat hebat. Dia memiliki kuasa dan dia bisa memerintahkan siapa aja yang akan ikut berperang. Suatu ketika Daud memiliki niat jahat di mana dia menunjuk seseorang untuk berada di barisan terdepan. Kira-kira siapa ya orang itu? Dan kenapa Daud menunjuk orang itu di barisan terdepan? Ternyata adik-adik, dia menunjuk Uria untuk berada di barisan itu. Dan dia menunjuk agar Uria bisa mati di medan pertempuran. Nah, tibalah saatnya prajurit telah disusun dan dia memerintahkan kepada kepala pasukan atau kepada kepala pemimpin medan perang, dia bilang bahwa ingat ya, kamu harus bikin si Uria di depan. Nah, diunjuklah Uria di depan. Dan sesuai rencana Daud, Uria meninggal. Adik-adik, Uria memiliki satu istri namanya Betseba. Di pasal sebelumnya diceritakan bahwa Daud diam-diam melihat dari suatu rumah. Dia melihat seorang perempuan. Dan perempuan itu adalah Betseba. Dan dia menginginkannya. Makanya dia menyusun rencana jahat untuk membunuh Uria. Dan hal ini diketahui oleh Allah. Maka dari itu, Allah mengutus Nathan atau mengutus Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud. Pada suatu ketika, Nathan atau Nabi Nathan sampai di tempat Raja Daud. Dia bercerita untuk menyampaikan pesannya, dia menyampaikan sebuah cerita. Dia bercerita, anggap saja itu mereka seperti ngobrol, dan dia bercerita bahwa ada di sebuah kota 2 orang, yang miskin dan kaya. Si yang kaya memiliki banyak ternak, kambing, domba, lembu, dan sapi. Itu jumlahnya banyak. Dan si miskin hanya memiliki 1 domba betina.
yang dimana dia beli masih kecil, dia pelihara hingga besar. Dan dia merawat domba tersebut dengan tekun adik-adik. Dikasih makan, dikasih minum, dan dia memperlakukannya sudah seperti anak perempuannya. Dan pada saat si kaya ingin menyambut tamunya, dia berpikir, kalau aku potong kambing aku, sayang. Kalau aku potong yang domba, sayang. Atau aku potong sapi kali ya tuh lembu, sayang. Alangkah baiknya aku ambil saja domba betina si miskin. Dan terjadilah demikian. Dia mengambil domba betina si miskin dan dia sembelih dan dia berikan kepada tamunya. Adik-adik, perlakuan si kaya ini benar-benar jahat. Dan ketika Raja Daud mendengar ini, dia dengan geram dan marahnya berkata, dia marahin, demi Tuhan yang hidup, ini sangat kejam. Dia bilang begitu. Ini sangat kejam dan dia layak untuk dihukum mati, dan domba betina tadi harus dikembalikan 4 kali lipat. Daud begitu marah dan dia menyampaikan bahwa orang tersebut harus dihukum, adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Anggap saja mereka lagi duduk ngobrol dan dia marah, tiba-tiba Nabi Nathan berdiri. Nabi Nathan berkata, "Engkaulah itu Daud." Betapa kagetnya si Daud, langsung, "Aku? Itu aku?" Dan dia tersadar bahwa emang dia sudah melakukan itu. Mengapa Nabi Nathan mengatakan bahwa itu Raja Daud? Karena Daud telah berniat jahat kepada Uria, menempatkannya di bagian terdepan supaya mati dan dia mengambil istrinya. Uria itu orang biasa, Daud raja. Sama kan posisinya seperti orang kaya dan orang miskin yang tadi. Pada saat itu, Daud hanya terdiam. Dan adik-adik mau tahu lagi tindakan apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah dia langsung bilang, enggak, itu bukan aku. Tidak mungkin aku melakukan itu. Bisa aja dia berkata bohong kan? Untuk membela dirinya. Atau mungkin Daud berkata-kata yang lain untuk berkelit. Atau supaya dia tidak dituduh. Adik-adik, Daud tidak melakukannya. Dan dia menyesal atas perbuatannya dan dia mengakuinya di hadapan Tuhan bahwa dia telah melakukan kejahatan. Tanpa berpikir panjang, apakah nanti rakyat dia akan menghina dia. Dia tidak berpikir panjang apakah nanti orang-orang akan menghina dia. Dia tidak berpikir seperti itu. Yang dia tahu bahwa dia memang salah dan dia mengakuinya di hadapan Tuhan. Adik-adik, satu hal yang kita pelajari dari Daud. Jujur mengakui kesalahan. Itu nggak gampang. Karena apa? Karena seperti Daud, adik-adik masih ada kelanjutannya ya. Seperti Daud, ketika dia mengaku di hadapan Tuhan, dia tidak bebas dengan begitu mudah. Ketika dia nikahi Batseba, dia mengandung dan memiliki anak, anaknya lahir, tetapi mati karena sakit yang dideritanya. Itulah hukumannya atau akibat dari perbuatan dia. Nah, sama seperti kita. Kalau kita mau jujur, kalau kita sudah berbohong, ingat, ada saatnya orang tidak akan percaya kepada kita. Makanya, jangan mulai bohong, tetapi belajarlah jujur. Hal inilah yang kita pelajari hari ini adik-adik ya.
Mari kita belajar jujur, karena itu menyenangkan hati Allah Bapa, menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan menyenangkan Roh Kudus dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini kebenaran yang akan saya sampaikan. Selamat hari Minggu, dan kita akhiri dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami ya Bapa, untuk menjadi anak yang jujur. Ampuni setiap tindakan kami, sikap kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita masuk ke ayat hafalan. Nah, sekarang aku minta kalian buat buka Alkitab kalian dan kita baca dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37 yang berbunyi, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Sekali lagi, Matius 5 ayat 37, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat." Halo teman-teman, nama saya Bena. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 23 ayat 16 yang berbunyi, "Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur." Demikian firman Tuhan, terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 23 ayat 16. Demikian firman Tuhan, "Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur." Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, "Jiwaku bersukaria jika bibirmu mengatakan yang jujur." Terima kasih. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 16 yang berbunyi, "Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur." Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam doa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami sudah selesai beribadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, agar apa yang kami dengar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.